Assalamualaikum para sahabat semua. Semoga hari-hari kalian semua disertai dengan kebahagiaan dan dilancarkan segala urusan dunianya. Amin. Kali ini admin yang spektakuler ini akan membahas tentang fenomena santet yang beredar di kalangan masyarakat bahkan sampai mendunia. Dan admin akan memberitahukan beberapa ilmu santet dan penangkalnya. Sebelum lanjut jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video update dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Dari situs yang dilansir dari Medcom ID. Santet atau ilmu hitam merupakan jenis ilmu sihir yang digunakan untuk mengendalikan alam, seperti kejadian, objek, hingga orang melalui mistik, paranormal, ataupun supranatural. Biasanya, praktik santet melibatkan jin yang diberdayakan untuk mencelakakan dan merugikan orang. Orang yang melakukan kegiatan tersebut biasanya disebut sebagai dukun santet. Dukun santet dapat mencelakai orang lain dari jarak jauh. Santet dapat dikirimkan melalui berbagai media, seperti foto korban, boneka, rambut, maupun nama lengkap. Ilmu hitam di Indonesia diduga masih sering digunakan oleh seseorang untuk membalas dendamnya kepada korban. Praktik santet ini juga masih sangat kental di daerah-daerah tertentu. Lalu, santet apa saja yang paling populer di Indonesia? Dilansir dari berbagai sumber, berikut jenis-jenis ilmu hitam yang sering digunakan di Indonesia. 1. Santet Hodam. Santet jenis ini bekerja ketika dukun santet mengirimkan makhluk halus, seperti jin atau setan kepada korban. Nantinya, makhluk halus itu akan mengganggu korban dengan merasukinya. Kerugian yang akan dirasakan oleh korban, yakni mengalami gangguan mental dan yang paling parah dapat menyebabkan kematian. 2. Santet Tali Gaib. Tidak seperti santet hodam, santet tali gaib menggunakan media tali untuk menyantet korban. Apabila terkena ilmu hitam ini, maka korban akan dikontrol dalam waktu tertentu sesuai dengan permintaan. Santet jenis ini akan menghubungkan pelaku dan korban dengan tali gaib. Santet tali gaib dilakukan secara kontinu. Ketika sang korban mulai terlihat kebal menghadapi santet, maka pelaku akan mengirimkan santet lagi. 3. Santet Buhul Cacing Abin. Santet satu ini berasal dari pedalaman Sumatera. Santet buhul cacing abin menyerang urat saraf manusia. Korban dapat mengalami dampak yang fatal, seperti mengalami kelumpuhan, menderita penyakit abnormal, hingga meninggal dunia. 4. Santet Tusuk Konde. Beralih dari Sumatera, kini bergeser ke tanah Jawa. Santet susuk konde sangat populer di Jawa. Santet jenis ini akan berbahaya bagi korban karena biasanya orang yang terkena santet ini akan mengalami berbagai macam penyakit aneh yang tak masuk akal. Biasanya, dukun santet akan meminta tumbal kepada pelaku untuk mempraktikkan santet ini. Tumbal yang diminta, seperti kerbau hitam atau ayam cemani. 5. Santet lepas. Seperti pistol yang tak terlihat, santet satu ini biasanya dikirimkan oleh dukun kepada korban dengan memberikan peluru. Santet berupa peluru ini akan masuk ke dalam tubuh korban dan berdiam di sana. Orang yang mengirimnya hanya mengamati dari jauh akan reaksi korban. 6. Santet susuk. Barang-barang yang biasa digunakan pada santet susuk, yakni jarum, paku, lidi, atau apapun yang dapat membuat korban merasakan sakit yang luar biasa hingga ke ubun-ubun. Media yang digunakan umumnya, seperti boneka, foto, atau benda lainnya yang merepresentasikan sang korban. 7. Santet Banyuwangi. Santet Banyuwangi berbeda dengan santet lainnya yang sudah dijabarkan di atas. Jenis santet ini termasuk ganas karena umumnya menyasar pada keperkasaan pria.
Santet tersebut mengakibatkan kelamin korban terkunci oleh jin. Kejantanan pria itu nantinya akan mati lemas dan tidak dapat berdiri lagi. Kesimpulannya, santet ini seringkali digunakan agar sang pria tidak selingkuh dan bersetubuh dengan orang lain selain pelaku. Penangkal ilmu santet di antaranya. 1. Berdoa sebelum tidur. 2. Menanam pohon kelor di depan rumah dan di belakang rumah. 3. Sholat tahajud di malam hari. 4. Berbuat baik kepada orang lain dengan cara bersedekah. 5. Tidur tidak memakai ranjang. Bila mana bermimpi buruk segera bangun dan keluar dari rumah untuk menulis di tanah bacaan Bismillah. 6. Meminum rebusan air daun kelor. Bila mana melihat sosok jin, jangan pernah takut, lalu ucapkan Bismillah 3 kali, dan ucapkan Al-Fatihah sambil mengepalkan telapak tangan. 7. Yakin akan kuasa Tuhan dan jangan pernah percaya bahwa hidup dan mati kita ditentukan oleh ilmu santet. Tapi yakinlah hidup dan mati kita semua atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Maka tidak akan ada makhluk satupun yang dapat mengganggu kita karena keimanan kita kepada Tuhan jauh lebih besar dibanding apapun di dunia ini. Sekian pembahasan kali ini, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kalian semua, amin. Sampai jumpa di pembahasan lainnya hanya di channel ini. Admin pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.